Oke, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul Pancasila sebagai nilai anti korupsi. Di sini kami beranggotakan oleh 4 orang. Yang pertama Bu Wenaro Saragi, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Reza Yusuf Hasan. Selanjutnya ada Rifki Mardiansyah. Dan terakhir ada Tarita Syafira Alicia. Boleh di next. Oke, latar belakang. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang serius yang merusak berbagai sektor strategis, seperti pendidikan dan pelayanan publik dengan modus yang semakin canggih. Berdasarkan laporan Transparansi Internasional tahun 2023, posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi atau IPK masih memprihatinkan, menyebabkan kerugian triliunan rupiah setiap tahunnya. Penegakan hukum saja tidak cukup, yang diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk menyentuh akar-akar permasalahan, seperti keadilan, integritas, dan pemerataan kesejahteraan menjadi landasan penting dalam membangun budaya anti korupsi yang kuat. Selanjutnya ada relevansi Pancasila dalam pemberantasan korupsi. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai-nilai yang luhur yang relevan dalam pemberantasan korupsi, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Setiap sila mengajarkan pentingnya integritas, tanggung jawab sosial, dan pemerataan yang bertentangan dengan dengan praktik korupsi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan moral, budaya anti korupsi dapat diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan bebas dari ketimpangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai nilai anti korupsi. Pancasila merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Dengan Pancasila, masyarakat bisa bercermin atas perbuatan dan perilakunya. Namun, kadangkala banyak masyarakat yang lupa akan nilai Pancasila yang sudah ditetapkan sejak berdirinya bangsa Indonesia. Korupsi yang konon katanya sudah ada sejak pada penjajahan, jadi semakin banyak masyarakat yang dilakukan dan menjadikan kemakmuran terhadap setiap individu. Nilai anti korupsi pada Pancasila terdapat pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks anti korupsi, sila ini mengajarkan prinsip-prinsip keadilan yang kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama, ada keadilan untuk semua, kedua, menghormati martabat manusia, ketiga, menghindari ketimpangan sosial, dan keempat, tanggung jawab sosial. Kemudian ada peran sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertentangan dengan praktik korupsi yang menciptakan keadilan dan ketimpangan sosial. Yang pertama, penilaiannya ada pemerataan kesejahteraan, kedua keadilan sosial, ketiga mengutamakan kepentingan rakyat, dan keempat membangun integritas dalam pemerintahan. Di Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Untuk yang selanjutnya ada strategi penguatan nilai-nilai Pancasila. Boleh di next. Untuk benar-benar memberantas korupsi di Indonesia, kita butuh strategi jangka panjang yang nggak cuma teori, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika. Yang pertama itu ada pendidikan karakter berbasis Pancasila. Dari kecil, anak-anak perlu diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila.
Kurikulumnya juga harus dirancang agar mereka nggak cuma hafal Pancasila, tapi juga bisa mempraktikannya. Di sekolah, kita bisa ngajarin kejujuran, integritas, dan tanggung jawab lewat mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bisa juga lewat kegiatan ekstrakurikuler seperti klub diskusi, debat, atau seminar soal korupsi. Jadi mereka tumbuh dengan karakter yang kuat dan anti korupsi. Yang kedua ada penegakan hukum yang berkeadilan. Supaya korupsi benar-benar bisa ditekan, penegakan hukum juga harus tegas dan adil. Artinya siapapun yang korupsi tanpa peduli jabatan atau posisinya harus diadili dengan fair. Kalau masyarakat percaya sama sistem hukum, mereka bakal lebih berani melapor kalau ada kasus korupsi. Hukum yang tegas juga kasih pesan yang jelas bahwa korupsi nggak akan bisa ditolerir. Oke, yang ketiga ada kampanye anti korupsi. Generasi muda bisa jadi agen perubahan lewat kampanye anti korupsi yang kreatif dan berbasis Pancasila. Kita bisa manfaatin media sosial buat nyebarin pesan-pesan anti korupsi dengan cara yang seru dan menarik. Nah, selain itu, komunitas juga bisa bikin kegiatan seperti lomba esai, poster, atau video tentang nilai-nilai Pancasila dalam melawan korupsi. Dengan cara ini, pelajar, mahasiswa, bahkan masyarakat umum pun bisa berpartisipasi aktif dalam membangun budaya anti korupsi. Yang terakhir ada penguatan peran lembaga pengawas. Lembaga seperti KPK punya peran besar dalam memberantas korupsi, tapi untuk bisa lebih efektif lagi, nilai-nilai Pancasila seperti transparansi dan akuntabilitas harus jadi bagian dari cara mereka bekerja. Masyarakat juga perlu dilibatkan, misalnya dengan nyediain wadah buat melaporkan kasus korupsi. Nah, dengan begini, pengawasan bisa lebih ketat dan kerjasama antara lembaga pengawas dan organisasi masyarakat sipil juga bisa makin kuat. Jadi, semua punya peran dalam menjaga keadilan dan menghapus korupsi. Boleh di next? Nah, ada pengembangan pendidikan anti korupsi. Bisa di next lagi. Nah, mengajarkan pendidikan anti korupsi dengan dasar Pancasila adalah cara yang paling efektif buat memperkuat karakter dan moral masyarakat Indonesia. Nah, hal ini penting banget buat diajarin dari usia dini sampai tingkat pendidikan tinggi supaya nilai-nilai luhur Pancasila benar-benar melekat. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama ada pendidikan karakter berlandaskan Pancasila. Supaya generasi mendatang bisa jadi pribadi yang jujur, terbuka, dan anti korupsi, pendidikan karakter berbasis Pancasila itu wajib banget. Kurikulum sekolah harus mencakup nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Jadi nggak cuma belajar teori, siswa juga diajak paham dampak korupsi dan cara menghadapinya lewat prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri. Jadi belajarnya juga bisa dengan metode interaktif seperti proyek kelompok, simulasi, atau diskusi. Nah, dengan cara ini siswa bakal lebih paham Pancasila bukan cuma sebagai hafalan, tapi juga sebagai panduan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi dan media digital. Generasi muda sekarang akrab banget sama yang namanya media sosial dan teknologi. Jadi kenapa enggak manfaatin buat nyampein pendidikan anti korupsi berbasis Pancasila ini? Nah, kita juga bisa bikin kampanye digital di platform media sosial yang populer supaya pesan-pesan anti korupsi lebih mudah dijangkau dan menarik buat generasi muda. Dengan bikin modul online seperti situs web atau aplikasi interaktif yang menyajikan materi pendidikan anti korupsi dalam bentuk film, artikel, dan kuis, dengan begitu belajar soal anti korupsi juga bisa terasa lebih menarik dan lebih kena terhadap generasi muda. Yang ketiga ada keterlibatan masyarakat dan peran orang tua. Jadi masyarakat dan orang tua juga punya peran besar dalam membentuk pendidikan anti korupsi berbasis Pancasila. Misalnya sekolah bisa kerjasama dengan orang tua bikin kegiatan yang membahas isu-isu korupsi. Jadi diskusi ini nggak perlu kaku, jadi bisa dalam bentuk ceramah, workshop, atau obrolan santai bersama masyarakat. Orang tua juga perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila di rumah, soalnya pendidikan karakter pertama yang didapat seorang anak itu dimulai dari keluarga. Jadi kalau anak sudah terbiasa dengan nilai-nilai Pancasila di rumah, besar kemungkinan mereka akan membawa nilai itu kemanapun mereka pergi. Yang terakhir ada penguatan peran guru dan tenaga pendidik. Guru adalah role model bagi siswa, jadi penting banget buat para guru dan pendidik itu untuk dilatih soal nilai-nilai Pancasila dan pendidikan anti korupsi. Dalam pelajaran, mereka bisa ngajarin etika, integritas, dan akuntabilitas. Tentunya, guru juga harus beri contoh nyata dengan berperilaku jujur dan tanggung jawab. Jadi ketika melihat siswa, guru guru sebagai sosok yang jujur dan anti korupsi, mereka bakal lebih terinspirasi untuk meniru dan mengaplikasikannya nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Boleh edit.
Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, yang berikutnya ada studi kasus. Di sini kita mencontohkan korupsi pada proyek infrastruktur di daerah. Jadi pada tahun 2023, pemerintah daerah di salah satu provinsi di Indonesia mendapatkan anggaran besar dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik seperti lainnya. Sayangnya proyek ini terganggu oleh kasus korupsi yang melibatkan beberapa pejabat daerah dan kontraktor swasta. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan adanya pelanggaran dana, penggelembungan dana, dan pembayaran fiktif yang menyebabkan proyek tersebut terbengkalai. Sementara dana yang seharusnya digunakan untuk proyek dialihkan ke rekening pribadi beberapa pihak. Akibatnya, kualitas pembangunan menurun drastis dan infrastruktur yang sudah selesai dibangun bahkan mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat, terutama warga sekitar yang menggantungkan akses ekonominya pada infrastruktur yang memadai. Nah, jadi di sini ada pembahasan studi kasus yang tadi sudah dijelaskan. Dalam studi kasus ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan anti korupsi Pancasila belum memadai. Kejadian serupa dapat dicegah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai keadilan, tanggung jawab, dan integritas sejak dini melalui pendidikan. Kasus seperti ini dapat dihindari jika para pejabat dan pemangku kepentingan proyek benar-benar memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Untuk membangun budaya anti korupsi, penting juga untuk memberikan pelatihan etika dan integritas kepada pegawai negeri sipil serta memberikan sanksi yang tegas atas pelanggarannya. Dalam hal ini, praktik korupsi bisa saja terjadi karena kurangnya pengawasan dari lembaga pemberantasan korupsi atau KPK, otoritas pengawas daerah, dan ombudsman. Selain itu, masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai umum Pancasila, di mana seluruh warga negara berhak untuk ikut serta menjaga keadilan dan kebersihan dalam pemerintah. Nah, berikutnya ada kesimpulan. Jadi Pancasila berperan penting dalam mewujudkan masyarakat jujur dan bebas korupsi. Prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan keadilan dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai anti korupsi dapat diperkuat melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila, sosialisasi, dan penegakan hukum yang adil. Penerapan Pancasila sebagai landasan anti korupsi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Oke, untuk berikutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih rekan saya telah memaparkan hasil dari presentasi. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga nilai-nilai Pancasila anti korupsi ini bisa kita terima dan kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.